Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa semuanya, selamat berjumpa kembali di Yong Abi Channel. Oke, kali ini saya ingin memberikan satu informasi tentang para mu'allafah ya. Ada 4 mu'allafah yang sangat viral sekali pada masanya, dan saya akan paparkan satu persatu. Keempat mu'allafah ini benar-benar sangat memberikan satu pengaruh yang sangat luar biasa bagi umat Islam ataupun bagi umat non-Islam pada khususnya ya. Oke, tanpa tunggu lama lagi kita tengok saja mu'allafah yang pertama, datang dari Ibu Irena Handono. Ini dia satu pernyataan dari Ibu Irena Handono. Selamat menyaksikan. Dan kemudian saya diskusi lagi sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Jadi menurut keterangan Ibu Hajah Irena Handono, Yesus itu diangkat jadi Tuhan pada tahun 325 Masehi pada saat acara konsili di Nicea atau Muktamar ya. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum menjadi Tuhan. Oh, begitu. Tapi kenapa ya umat Kristiani kok tidak tahu masalah sejarah ini dan seakan memaksakan diri untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nicea, maka disebut konsili Nicea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Oke. Demikian pemirsa mu'allafah yang pertama, Ibu Hajah Irena Handono. Kita tengok mu'allafah berikutnya. Baik wanita mu'allafah yang kedua yang tidak kalah viralnya pada masanya saat itu, yakni Ibu Dokter Gigi Carissa Grani ya. Dia akan memberikan satu statement, satu pengakuan pada saat dia memeluk Islam. Ini dia pernyataannya, kita saksikan sama-sama. Kebiasaan umat Islam membersihkan diri dengan berwudu dan tidak mau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Begitu ya Mbak Carissa. 2 poin ini sebenarnya yang kemudian juga menjadi pintu masuk bagi perubahan seorang dokter gigi, Carissa Grani. Mbak Carissa, assalamualaikum Mbak Carissa. Waalaikumsalam Pak. Ya, betul ya tadi dugaan saya. Betul Pak, kok bisa tahu ya? Ini mohon maaf karena panitia nampaknya menguji saya. Ini kadang-kadang saya dengan panitia juga hubungannya panas dingin ya. Mbak Carissa, bagaimana ceritanya pandemi bisa membawa Mbak Carissa ke dalam Islam? Iya, Masya Allah ya Pak. Sekitar Maret tahun lalu Pak, itu di awal-awal pandemi. Nah, itu saya tidak sengaja berpapasan dengan seorang muslimah yang memakai niqab. Kemudian yang biasanya saya memandang sebelah mata ya, sebelah mata ya, padahal matanya 2. Seperti itu, matanya 2. Kemudian, tapi hari itu tuh seperti Allah singkapkan gitu, selubung yang mungkin ada di mata saya, di hati saya gitu ya. Sampai saya menyadari, Masya Allah, waktu itu belum bisa Masya Allah ya. Jadi kok
ajaran Islam yang sudah ada sejak dulu itu kenapa bisa inline dengan kondisi sekarang gitu, dimana kita kan seperti sekarang ini harus selalu pakai masker gitu ya kemana-mana, kita seperti mereka gitu. Kemudian saya melihat mereka nggak mau bersalaman dengan yang bukan mahram. Nah, kita juga dibilang nggak boleh berjabat tangan dulu gitu kan. Kemudian menjaga wudhu, rajin cuci tangan seperti itu. Nah, berawal dari situ membangkitkan rasa ingin tahu itu. Mungkin maka tadi saya setuju Ustaz Felix bilang kalau sumber iman itu ya salah satunya curious itu ya. Nah, diawali dengan rasa sekedar ingin tahu aja gitu ya, manfaat gerakan sholat gitu, tapi dari sisi kesehatan gitu. Kemudian ada sunnah-sunnah yang mungkin saya tahu dari teman-teman kantor sering lakukan, puasa Senin Kamis seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya semakin terpesona gitu ya dengan ajaran Islam, tapi dari sisi lahiriah, belum sampai hikmah-hikmahnya. Kemudian Masya Allah, ternyata di balik musibah yang Allah turunkan pada saat pandemi itu telah membuat beberapa orang, termasuk Dr. Gika Risa Grani ini, mendapatkan hidayah. Melalui dari situlah hidayah muncul sehingga sampai sekarang alhamdulillah dia masih istiqomah menjalankan syariat Islam. Bahkan dia sudah berhasil menghafal beberapa surah dalam Al-Quran. Oke, kita lanjutkan pernyataan berikutnya. Sampai akhirnya 2 minggu dari hari itu, tepatnya 15 Maret 2020, saya memutuskan untuk lebih tahu lagi tentang Islam dengan cara mendatangi kantor sekretariat Mualaf Center di Jakarta Barat. Kemudian tanpa ditanya latar belakang saya, status saya gitu saat itu, beliau langsung dari jam 9, saya ingat 3 jam itu saya dijelaskan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam gitu. Dan sepanjang dijelaskan tuh air mata nggak terasa ngalir terus saya menyadari tuh, ya Allah ini yang benar gitu, ini yang saya cari selama ini gitu. Dan kemudian di akhir sesi ustazah pembinanya itu bilang, sekarang Dokter Karissa mau apa gitu kan. Saya bilang saya belajar dulu ya ustazah gitu kan, bunda saya panggil. Kemudian boleh tapi kamu nggak dihitung pahalanya dulu ya, walaupun belajar ngaji, belajar sholat gitu. Oh gitu, karena kenapa saya tanya, karena belum syahadat gitu. Oh memang syahadat isinya gimana bunda? Percaya Allah itu esa, percaya dengan penjelasan tadi ya. Kemudian percaya Muhammad itu utusan Allah, percaya. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat. As simple as that, nggak ada mikir kemana-mana gitu. Saat itu langsung beliau ambilkan saya gamis ya, diberikan jilbab. Kemudian langsung azan berkumandang ya, azan zuhur berkumandang itu saya dituntun syahadat. Jadi cukup satu keyakinan tentang tauhid itu benar, itu sudah membuat saya cukup untuk mantap bersyahadat gitu. Dengan kondisi saya saat itu yang sudah menikah, punya anak 3. Oke, luar biasa. Ini sangat luar biasa. Memang kebanyakan para mu'alaf itu adalah orang-orang yang sangat cerdas sekali. Dia selalu mencari kebenaran itu melalui akal pikiran. Tidak hanya menerima, mengimani, menelan mentah-mentah begitu saja, melainkan harus diteliti, harus supaya apakah ajaran ini benar-benar diterima oleh akal ataukah tidak ya. Itulah wanita mu'alaf ini sempat viral sekali, baru beberapa hari sudah viewernya sudah mencapai 4 jutaan lebih. Wah, luar biasa. Oke, kita berlanjut ke wanita mu'alaf berikutnya. Baik, wanita mu'alaf berikutnya adalah seorang aktivis gereja dan seorang guru sekolah minggu. Mu'alaf ini juga sempat viral banget ya pada masa itu. Dia adalah Ibu Francisca Pangaribuan, dan inilah cuplikan pernyataan dia saat dia tersentuh hidayah. Kenapa umat Islam nggak mau? Pasti ada sesuatu gitu. Jadi dalam hati saya tetap pasti ada sesuatu yang membuat mereka tidak mau gitu terima. Oke. Dia saat itu bertanya-tanya pada diri sendiri pada saat dia masih berstatus aktivis gereja. Dia ingin sekali mengajak para umat Islam itu
mau juga mengikuti atau mempercayai Yesus sebagai Tuhannya, tapi dia sama sekali tidak bisa mengajak umat Islam itu, dan dia pikir pasti ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang harus diselidiki. Kita lihat pernyataan berikutnya. Yang paling mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas, katakanlah bahwa dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Jadi pertanyaan yang selama ini dia simpan ternyata sekarang sudah terjawab, bahwa kenapa umat Islam susah sekali untuk diajak mempercayai Yesus sebagai Tuhan setelah dia membaca surah Al-Ikhlas. Betapa kagetnya dia setelah membaca surat tersebut. Ya, saya sekaget-kagetnya. Oh, jadi ini toh yang membuat mereka kenapa sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ terjawab gitu loh. Oke, demikian pernyataan mu'alafah dari Ibu Francisca Pangaribuan, ya, maaf. Kemudian kita lanjut ke mu'alaf selanjutnya. Oke, wanita mu'alafah berikutnya datang dari Ustazah Dewi Purnamawati, ya. Dia seorang aktivis gereja, kemudian dia mendapatkan hidayah menjadi seorang mu'alaf. Kita saksikan ceramah dari Ustazah Dewi Purnamawati. Ayate boten enten. Sing duwe ayat salat sapa? Wong Islam. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang beriman. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sing duwe ayate wong Islam. Ning le salat sik. Nduk salat engko. Nggih, Bu. Oh, Ibu. Coba. Saya dulu kenal kowe arep latihan ning gereja sik. Kula malam minggu ngoten. Malam minggu itu ada kebaktian anak muda Kristen. Bu, mau nonton film jam piro filmnya? Jam 7 sama jam 9. Mangkat kebaktian pemuda sik jam 7 tekan setengah 9 bar kuwi kowe nontono. Lah kalau nonton jam 9 pulangnya jam 11. Rapopo ning gereja ning kebaktian sik. Sing duwe ayate menomorsatukan ibadah sinten? Awake dhewe wong Islam. Sing duwe ayate menomorsatukan Allah siapa? Awake dhewe wong Islam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Kul innas. Oke. Ibu Ustazah Dewi Purnamawati juga tidak kalah menariknya riwayat pada saat dia menjadi mu'alaf. Banyak sekali rintangan-rintangan yang dia harus hadapi, bahkan sampai dia diusir dari rumah. Dan demikianlah tadi ada 4 mu'alafah yang sangat viral pada masanya. Semoga para pemirsa bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini dan menjadikan kita semakin bertambah iman dan Islamnya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, subscribe, dan share atau komen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.